Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan tentang Allah adalah kasih. Nah, kita sudah ngerti ya akan ayat tersebut, bunyinya seperti ini di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Ini ayat terkenal saudaraku. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah saudaraku, Allah adalah kasih ini seringkali dijadikan moto, tulisan-tulisan yang ditempel di kaos-kaos, karena memang ini ayat yang merupakan kebenaran dan bagus saudara. God is love. Jadi kalau ada yang menguraikan akan kalimat ini dengan lebih dalam, dikatakan Allah itu bukan hanya memiliki kasih, tetapi Allah adalah kasih itu sendiri. Ya, jadi Allah adalah kasih, bukan Allah punya kasih. Kalau punya kasih, kasihnya berapa kilo, berapa ton gitu, masih ada ukurannya. Tapi kalau Allah adalah kasih, ya seluruh keberadaan Allah itu adalah kasih. Nah saudaraku, kalau kita sudah pahami bahwa Allah kita, Bapa kita itu adalah kasih, maka kita sekarang melihat bagaimana kasih Bapa itu sebetulnya seperti apa. Gitu ya, ini yang akan kita bahas. Yang jelas saudaraku, ya ini logis sekali ya, bahwa orang bilang bahwa aku ini punya kasih ya. Kalau kita kan hanya punya kasih, bukan kita adalah kasih. Aku adalah kasih itu, nah itu hanya atribut yang boleh dikenakan pada Bapa atau predikat yang hanya boleh melekat kepada Tuhan. Tapi kalau aku punya kasih, itu sebetulnya harus ada objek kasihnya. Kalau tidak ada orang lain, ya misalnya saya tinggal di hutan, tapi saya ini orangnya punya kasih gitu ya. Maka saya akan mengasihi objek-objek yang ada di luar diri saya, ya kan? Kalau ada orang mengasihi dirinya sendiri, ya, jadi dia mencintai dirinya sendiri, itu orang narsis, orang egois, saudaraku, yang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Nah, disinilah nanti kita akan berkenalan dengan mengapa di dalam iman Kristen kita mengenal ada Allah Tritunggal. Karena kalau Allah itu satu pribadi, maka dia tidak bisa disebut sebagai kasih. Kasih itu harus ada objeknya. Nah, ada yang berkata begini, nah kalau begitu, bukankah itu yang membuat atau menyebabkan Allah itu menciptakan manusia dan kemudian Allah mengasihi manusia? Jawabnya itu benar. Tetapi bagaimana sebelum penciptaan? Bahkan ya ada yang bilang bahwa kalau nggak ada objek mungkin Allah belum mengasihi. Nggak benar juga saudaraku. Karena Allah adalah kasih itu adalah predikat dari kekal sampai kekal. Jadi sebelum penciptaan alam semesta bahkan manusia, Allah itu sudah adalah kasih adanya. Jadi Allah itu predikatnya adalah kasih, sudah tidak bisa diubah. Nah, saudaraku, kita akan lihat sekarang tentang Tritunggal. Tritunggal itu kan 3 pribadi dalam satu hakikat kealahan. Jadi Allah itu Esa itu artinya satu kesatuan, saudara, dari kata bahasa Ibrani Echad, yaitu satu kesatuan. Nah, di dalam keesaan Allah itu ada 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah persekutuan pertama di dalam kasih. Sebelum ada yang lain-lain, ya dari kekal sampai kekal. Saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat kasih
Tritunggal dalam peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Saya ambilkan dari Lukas saja, saudaraku ya. Lukas 3 ayat 22, ini karena ada di satu ayat, jadi saya ambil dari versi Lukas. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Di sini Bapa mengasihi anak. Bapa mengasihi Yesus, ya. Dan ketika Bapa mengasihi Yesus itu ada Roh Kudus yang turun ke atasnya, hinggap ke atas Yesus. Jadi ada Yesus, Sang Putra, ada Bapa yang mengasihi Yesus, dan kasihnya itu dinyatakan melalui Roh Kudus. Nah, ini kita belajar bahwa Allah adalah kasih, itu pertama-tama adalah kasih di dalam persekutuan Tritunggal tadi. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, sekarang bagaimanakah kasih Yesus kepada Bapa? Ya, ini karena Tritunggal itu satu hakikat, satu esensi, satu substansi, tapi tiga pribadi. Nah, karena tiga pribadi, maka kita melihat bahwa ada Yesus, Sang Anak yang mengasihi Bapa. Itu Yohanes 14 ayat 31, saya bacakan saudaraku ya. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah dan marilah kita pergi dari sini. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Jadi Yesus itu memang melekat dengan dalam kasihnya kepada Bapa, itu sebuah kasih yang kekal. Yesus anak mengasihi Bapa. Kemudian Bapa mengasihi Yesus. Nah, Bapa mengasihi anak ya. Ini ada di Yohanes 3 ayat 35. Yohanes 3, 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Jadi ekspresi kasih itu ada. Kasih itu membutuhkan objek, satu pribadi yang di luar dirinya. Kalau satu, ya kata Allah yang Esa itu difahami dengan satu pribadi, maka satu pribadi dari Allah itu adalah pribadi yang mengasihi siapa? Karena tidak ada pribadi yang lain. Kalau mengasihi diri sendiri, ya itu bukan kasih, saudaraku ya. Mengasihi satu yang ada dalam pribadi di luar dirinya. Maka itu di sini dikatakan Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Nah, sekarang kita lihat Bapa mengasihi Yesus itu masih sama ya. Ini saya kumpulkan ayat-ayat dan saudara bisa nambah lagi dengan ayat yang lain. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 17, bukan 7 ya saudaraku ya. Bapa mengasihi Yesus. Yohanes 10 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ada juga saudara saya temukan di dalam Yohanes 5 ayat yang ke-20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Ya, dan seterusnya. Itu potongan dari pertama. Bapa mengasihi anak. Ini memang kasih di dalam Tritunggal Allah, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan Roh Kudus? Tadi kan Allah Bapa mencurahkan akan rohnya kepada anak
dan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu sebuah gambaran bagaimana kasih kekal dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu benar-benar dalam satu kesatuan kasih. Ingat, Allah adalah kasih. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Bapa juga Allah. Ya. Jadi kasih di antara mereka itu satu kasih. Dan saling mengasihi karena, sekali lagi, kasih itu membutuhkan objek di luar pribadi dirinya, pribadi yang lain. Ya, kalau saya berkata saya mengasihi, tapi saya tidak ada sesuatu di luar yang saya kasih, itu namanya bukan kasih. Demikian, saudaraku. Ya, kita sekarang lihat kelengkapan dari ayat-ayat tentang roh. Ya, hari ini kita belajar tentang Allah adalah kasih, dan kasih itu sudah ada sebelum dunia dijadikan di dalam persekutuan kasih Tritunggal dari Allah kita. Roma 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat 5, ini bagus ayatnya. Demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jadi roh itu memiliki kasih Allah yang sama. Jadi Allah yang adalah kasih itu juga roh yang adalah kasih. Makanya ketika Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita, ya di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan pada kita, itulah kasih itu masuk di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Jadi kasih Bapa dengan kasih Roh itu memang satu, saudaraku. Di dalam pemahaman Tritunggal Allah, Bapa adalah kasih, Roh adalah kasih, Yesus juga adalah kasih. Dan kasih Yesus itulah yang diekspresikan. Sebetulnya itu kasih Bapa juga dan kasih Roh juga. Tapi Yesus yang paling menyatakan dirinya, dia mengekspresikan kasihnya kepada umat manusia dengan mengorbankan diri. Menebus kita semua. Jadi mengenal kasih Bapa itu seperti apa? Ya lihat Yesus. Dan Roh yang mengerjakan di diri kita seperti Roma 5 ayat yang kelima tadi. Jadi saudaraku, ada satu ayat lagi yang akan menutup renungan yang cukup berat pada kali ini. Roma 15 ayat 30. Ini tentang roh juga ya. Roma 15 ayat yang ke-30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh. Demi kasih roh. Nah, roh itu kasih, saudaraku ya. Roh itu ketika dia hadir itu kasih. Sifat Allah adalah kasih itu ada di dalam Roh Kudus. Allah adalah kasih itu hadir di dalam Tuhan Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Mengapa kok dia ngajari pengajaran dalam Matius 5, 6, 7, hukum kerajaan Allah yang begitu luar biasa? Karena Yesus adalah kasih. Di dalam ketritunggalan Bapa, Anak, Roh Kudus itu, Yesus adalah kasih, sama seperti Allah adalah kasih. Karena Yesus adalah Sang Firman yang adalah Allah. Demikian saudaraku, perenungan kita, dan saya harap saudara menangkap sesuatu bahwa sebetulnya Allah adalah kasih, itu menjelaskan tentang adanya tiga pribadi dari kealahan kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.